Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Dwi Ananda dengan NIM 12140323652. Saya berasal dari Ilmu Komunikasi C atau Broadcasting A. Nah, baik, di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang mana yang berjudul Strategi dan Gaya Komunikasi Dakwah Ustadz Abdul Somad melalui media sosial YouTube. Nah, yang pertama adanya latar belakang. Nah, di dalam latar belakang ini yaitu dalam era digital yang semakin maju, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara manusia berinteraksi dan mendapatkan informasi. Salah satu platform yang populer dan memiliki pengaruh besar dalam menyampaikan pesan adalah media sosial, terutama YouTube. Nah, YouTube ini sendiri telah menjadi sarana efektif untuk menyampaikan berbagai jenis konten, termasuk dakwah dan ceramah agama. Ustadz Abdul Somad ini adalah salah satu ulama yang memiliki popularitas tinggi di Indonesia dan diakui sebagai salah satu pengkhotbah yang berpengaruh dalam menyebarkan dakwah Islam. Salah satu alat komunikasi yang digunakan oleh Ustadz Abdul Somad untuk menyampaikan pesan dan pemahaman Islam kepada masyarakat adalah melalui saluran YouTube-nya. Ia menggunakan contoh-contoh nyata dan ilustrasi yang relevan untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas dan mudah diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam penelitian ini akan dilakukan analisis terhadap saluran YouTube Ustadz Abdul Somad dengan melibatkan aspek-aspek berikut. Yang pertama, strategi komunikasi dakwah, yang mana penelitian akan menganalisis strategi komunikasi yang digunakan oleh Ustadz Abdul Somad dalam menyampaikan pesan-pesan Islam melalui media sosial YouTube-nya. Yang kedua yaitu adanya gaya komunikasi. Komunikasi ini penelitian akan melihat gaya komunikasi Ustadz Abdul Somad ini dalam video-video yang diunggahnya. Yang ketiga adanya dampak dakwah melalui YouTube. Nah, penelitian akan mengukur dampak dari dakwah Ustadz Abdul Somad melalui saluran YouTube-nya. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi komunikasi dakwah Ustadz Abdul Somad melalui saluran YouTube dengan fokus pada gaya komunikasi yang efektif dan dampaknya dalam menyebarkan pemahaman agama Islam kepada masyarakat luas. Nah, melalui penelitian ini juga diharapkan dapat ditemukan wawasan baru mengenai bagaimana penggunaan media sosial, khususnya YouTube, yang dapat menjadi alat yang efektif dalam menyampaikan pesan agama kepada audiens yang lebih luas. Nah, metode penelitian yang digunakan dapat melibatkan survei kepada pengikut saluran YouTube Ustadz Abdul Somad untuk mengevaluasi dampak ceramah-ceramahnya dalam membentuk pemahaman keagamaan dan menginspirasi perubahan-perubahan positif dalam kehidupan mereka. Selanjutnya ada rumusan masalah. Nah, permasalahan yang diteliti terkait strategi dan gaya komunikasi dakwah Ustadz Abdul Somad melalui media sosial YouTube, yaitu bagaimana strategi dan gaya komunikasi dakwah Ustadz Abdul Somad melalui media sosial YouTube terhadap masyarakat yang menjadi pengikutnya. Nah, selanjutnya ada tujuan penelitian. Nah, tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis strategi dan gaya komunikasi dakwah Ustadz Abdul Somad melalui media sosial YouTube. Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara lebih mendalam bagaimana Ustadz Abdul Somad menggunakan media sosial YouTube sebagai platform untuk menyebarkan pesan agama, mengidentifikasi strategi komunikasi yang efektif, dan menganalisis respon penonton terhadap dakwahnya. Nah, selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini ada 4. Yang pertama, manfaat praktis, manfaat akademik, manfaat pemahaman agama, dan manfaat pengembangan media sosial. Nah, yang pertama, di mana manfaat praktis ini yaitu penelitian ini dapat memberikan manfaat praktis bagi para pengkhotbah dan dai dalam mengembangkan strategi dan gaya komunikasi yang efektif dalam menyebarkan pesan dakwah melalui media sosial YouTube. Yang kedua, adanya manfaat akademik. Nah, penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada bidang akademik, terutama dalam studi komunikasi agama dan interaksi agama media dalam konteks digital. Yang ketiga, adanya manfaat pemahaman agama. Nah, penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang agama melalui media sosial YouTube.
Yang keempat, adanya manfaat pengembangan media sosial. Nah, penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang efektivitas media sosial YouTube sebagai alat dakwah dan komunikasi agama. Nah, selanjutnya adanya landasan teori. Yang mana landasan teori ini yang pertama yaitu menggunakan teori komunikasi. Teori komunikasi ini sendiri yaitu ada teori komunikasi efektif dan teori komunikasi interpersonal, dan ada juga gaya komunikasi. Nah, gaya komunikasi ini ada dua, komunikasi verbal dan gaya komunikasi nonverbal. Nah, yang pertama komunikasi dakwah, dan komunikasi dakwah adalah proses penyampaian pesan agama kepada individu atau masyarakat dengan tujuan meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan keimanan terhadap ajaran agama. Nah, dalam konteks penelitian ini, komunikasi dakwah mengacu pada Ustadz Abdul Somad dalam menyampaikan pesan-pesan agama melalui media sosial YouTube. Ustadz Abdul Somad merupakan seorang dai dan cendekiawan muslim yang terkenal di Indonesia. Nah, dalam era digital seperti sekarang, memanfaatkan media sosial YouTube sebagai sarana untuk menyebarkan pesan-pesan agama kepada halayak yang lebih luas. Nah, yang kemudian adanya media sosial. Nah, media sosial adalah platform digital yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi, berbagi konten, dan berpartisipasi dalam aktivitas online. YouTube adalah salah satu platform media sosial yang populer dan digunakan sebagai sarana menyampaikan pesan dakwah oleh Ustadz Abdul Somad. Penggunaan media sosial termasuk YouTube sebagai sarana menyampaikan pesan dakwah oleh Ustadz Abdul Somad ini memiliki banyak manfaat dan keuntungan. Nah, yang ketiga adanya Ustadz Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad ini sendiri yaitu seorang pendakwah dan ulama terkenal di Indonesia. Ia dikenal karena kemampuannya dalam menyampaikan pesan-pesan agama secara lugas, menghibur, dan mudah dipahami oleh berbagai lapisan masyarakat. Nah, penelitian ini akan berfokus pada strategi dan gaya komunikasi dakwah yang digunakan oleh Ustadz Abdul Somad dalam video-video yang diunggahnya di YouTube. Ustadz Abdul Somad ini sendiri mempunyai strategi dan gaya komunikasi dakwah yang unik dan efektif dalam video-video yang diunggahnya di YouTube. Nah, salah satu strategi yang dia terapkan adalah penggunaan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh berbagai lapisan masyarakat. Nah, teori yang kita pakai yaitu teori komunikasi, di mana teori komunikasi yang pertama teori komunikasi efektif. Nah, konsep ini akan membantu dalam memahami bagaimana pesan-pesan dakwah Ustadz Abdul Somad dapat efektif untuk mencapai dan mempengaruhi audiensnya. Nah, teori-teori seperti model komunikasi Shannon-Weaver dapat digunakan untuk menganalisis pengaruh pesan dakwah. Dan model komunikasi Shannon-Weaver ini menggambarkan komunikasi sebagai proses linear yang melibatkan pengirim, saluran komunikasi, pesan, penerima, dan efek. Dalam konteks dakwah, Ustadz Abdul Somad di YouTube yang mana berperan sebagai pengirim pesan yang menyampaikan pesan-pesan agama melalui video-video yang diunggahnya. Nah, saluran komunikasi yang digunakan adalah YouTube sebagai platform media sosialnya. Nah, pesan dakwah yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad melalui video-videonya tersebut merupakan inti dari komunikasi yang terjadi. Nah, sementara audiens menjadi penerima pesan yang mendengarkan dan menonton video dakwah tersebut. Yang kedua ada teori komunikasi interpersonal. Nah, mengingat Ustadz Abdul Somad berinteraksi dengan audiensnya melalui platform YouTube, teori komunikasi interpersonal dapat membantu dan memahami bagaimana hubungan antara Ustadz Abdul Somad ini dan audiensnya. Nah, terbentuk dan berpengaruh terhadap efektivitas komunikasi dakwah. Nah, teori komunikasi interpersonal ini menjadi relevan dalam memahami hubungan antara Ustadz Abdul Somad dan audiensnya di platform YouTube-nya tersebut. Dalam konteks dakwah di YouTube, hubungan interpersonal terbentuk antara Ustadz Abdul Somad sebagai pendakwah dan penonton sebagai penerima pesan. Nah, yang kemudian adanya gaya komunikasi. Nah, gaya komunikasi verbal yang pertama. Penelitian ini dapat menganalisis gaya komunikasi verbal Ustadz Abdul Somad, termasuk penggunaan bahasa, penggunaan metafora atau perumpamaan, dan kejelasan dalam penyampaian pesan dakwah. Yang kedua, adanya gaya komunikasi nonverbal.
Nah, selain komunikasi verbal, penelitian juga dapat menganalisis gaya komunikasi nonverbal Ustadz Abdul Somad tersebut seperti ekspresi, wajah, gerakan tubuh, dan penggunaan visual atau presentasi dalam video dakwahnya. Penting untuk melihat tidak hanya gaya komunikasi verbal, tetapi juga gaya komunikasi nonverbal Ustadz Abdul Somad dalam video dakwahnya di YouTube. Nah, selanjutnya yaitu adanya kerangka berpikir. Nah, kerangka berpikir ini untuk mengetahui strategi komunikasi Ustadz Abdul Somad melalui media YouTube. Peneliti memaparkan kerangka berpikir di atas, maka pertama sekali peneliti menjelaskan strategi dakwah komunikasi, kemudian menjelaskan teori yang digunakan menggunakan konsep apa yang ada di dalam teori komunikasi. Kemudian, peneliti akan memfokuskan penelitiannya ke media sosial YouTube yang akan diteliti melalui komentar para jamaah Ustadz Abdul Somad. Nah, selanjutnya adanya metode yang digunakan. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena dapat pemahaman yang mendalam strategi dan gaya komunikasi dakwah Ustadz Abdul Somad di media sosial YouTube. Melalui pendekatan kualitatif dan metode studi kasus, penelitian ini akan memberikan pemahaman yang mendalam tentang kompleksitas komunikasi dakwah melalui media sosial YouTube. Pengumpulan data yang pertama adanya observasi konten video, di mana video dakwah Ustadz Abdul Somad ini tersedia di YouTube akan diobservasi secara mendalam. Dalam observasi ini, peneliti akan mempelajari strategi komunikasi yang digunakan, gaya komunikasi verbal dan nonverbal, yang ditampilkan struktur presentasi, serta interaksi dengan audiens melalui komentar. Nah, data ini akan dicatat dalam bentuk transkrip video. Selain itu, peneliti juga akan menganalisis komentar-komentar yang muncul di kolom komentar video dakwah Ustadz Abdul Somad ini. Komentar-komentar ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana audiens merespon pesan-pesan dakwah tersebut. Kemudian, wawancara dengan audiens. Nah, sejumlah audiens yang aktif mengikuti dan mengomentari video dakwah Ustadz Abdul Somad di YouTube akan diwawancarai. Nah, yang mana wawancara ini bertujuan untuk memahami persepsi dan pengalaman mereka dalam menonton video dakwah, termasuk bagaimana strategi dan gaya komunikasi Ustadz Abdul Somad ini memengaruhi pemahaman agama mereka. Nah, perubahan sikap serta kegiatan keagamaan yang dilakukan. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.